Shalom Sobat Alkitab. Pada renungan hari ini saya beri judul Carilah Dia, jangan yang mencarinya. Jangan pusing dulu ya sobatku. Ikuti aja alurnya, kita rileks, seduh dulu kopimu, ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat pagi yang indah ini. Pandang dulu burung-burung di udara yang bertengger di dahan pohon depan teras, yang bernyanyi merdu. Namun pastikan jangan memandang burung itu tepat di bawahnya sambil nyeruput kopi. Nanti bisa hujan berkat dari burungnya. Yuk kita mulai buka di 2 Tawarik 24 ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Pagi ini kita mau belajar dari kehidupan Raja Yoas. Seperti yang saya bahas di video yang lalu, Imam Yoyada ini adalah suami dari Yosabat yang menyelamatkan si Raja Yoas waktu masih kecil dari pembantaian yang dilakukan Atalia yang adalah nenek Yoas. Lalu untuk judul renungan hari ini, apa sih maksudnya? Carilah Dia, jangan yang mencarinya. Kebetulan tepat di hari sebelum saya membuat renungan ini, saya berdiskusi dengan kerabat saya karena akhir-akhir ini saya, istri, dan beberapa kerabat sedang dalam pencarian kepada Tuhan. Nah, dalam prosesnya ini akhirnya masing-masing kita akhirnya mulai disibukkan untuk mencari Tuhan. Kita disibukkan untuk mencari mentor rohani. It's good to have mentor for our spiritual life. But jangan lupa, perhentian akhirmu bukan di mentormu. Perlu kita ingat, guru SD kelas 1 kita bertugas untuk membuat kita lulus dari SD kelas 1. Jadi apa yang diajarkan adalah materi-materi yang dibutuhkan untuk lulus kelas 1. Nah, kelas 2 akan disediakan lagi guru lain, kelas 3, 4, dan seterusnya sampai S3 akan selalu ada. Dalam hidup sebetulnya ada sendiri expert-expertnya dalam berbagai bidang ya. Ada SD kelas 1 sampai S3-nya sendiri ya sob, dalam berbagai bidang. Oke, terus Yoasnya gimana Dan? Bentar, sabar, masih hidangan pembuka guys. Nah, di atas segala ilmu, segala hikmat, marifat, kekayaan intelektual, kreativitas, kekuatan, kehebatan, keagungan, puncak dari segalanya itu adalah Tuhan. Dialah permulaan dari segala yang ada. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang layak dipuji oleh seluruh alam semesta ini. Yuk kita baca ayat lagi. Makin banyak ayat makin sehat dan makin bergizi. Kolose 1 ayat 15-19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Garis bawahi dari ayat ini di atas, kalimat segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Artinya bahkan seluruh teknologi mutakhir yang diciptakan manusia ini Tuhan juga yang menciptakan. Nah, tapi kan teknologi asalnya dari otak. Otak itu yang ciptakan Tuhan. Artinya bahkan seluruh teknologi mutakhir yang diciptakan manusia ini Tuhan juga yang menciptakan. Kan teknologi asalnya dari otak. Otak yang ciptakan Tuhan. Jadi semua yang ada di dunia ini, yang termasuk yang kita ciptakan itu asalnya adalah dari Tuhan. Jadi kalau ada aliran-aliran tertentu yang memuja teknologi seperti Scientology, yang tidak mengakui Tuhan tapi hanya teknologi, sebetulnya mereka juga alat yang dipakai Tuhan untuk menciptakan sesuatu. Dan just to know, teknologi-teknologi dan penemuan paling mutakhir datangnya biasanya selalu dari orang Yahudi. Contohnya seperti handphone yang kita pakai sehari-hari, ini onderdilnya ya dari orang Yahudi yang buat. Kita tidak akan bisa menggunakan handphone kalau tidak ada penemuan dari orang Yahudi. Jadi intinya Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan berpikir cuman Kristen aja ya yang Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai siapa saja, Kristen maupun non-Kristen. Nah, mungkin kalian berpikir, I see. Yoasnya mana Dan? Kok kesusu? Sabar dulu. Sabar dulu sobatku yang kental. Kita akan lanjutkan lagi
Yoasnya dipending dulu. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan pun juga bisa dipakai sekehendak hatinya. For example, let's read 2 Tawarik 24 ayat 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja ya, buat jadi perpanjangan tangannya, untuk apapun yang Tuhan mau mengajar, mau untuk membunuh, untuk membangun, untuk menciptakan sesuatu, bahkan untuk menghukum atau dihukum. Tuhan bisa pakai siapa saja. What? Mana ada Tuhan memakai orang untuk dihukum, Daniel? Nah, ayo kita baca ya ayatnya. Soalnya kalau ada ayat kan lebih marem hatinya, ada buktinya. Yosua 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Oke, mungkin sampai sini sudah jelas ya. Hidangan pembuka udah. Baru sekarang hidangan utama. Sebelum ngelambiar kemana-mana sob. Nah, akhirnya Yoas dibahas juga nih. Gak sabar nih dan mau denger apa yang bisa kita petik dari Yoas. Siapa yang bilang Yoas mau dibahas? What? Masih jauh. Mungkin juga gak dibahas kok. So, forget about Yoas for a while. Kita back to topic. Jadi kita tahu sekarang puncak dari segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengikut sesuatu, belajar sesuatu, mengejar sesuatu serupa dengan sesuatu, harus Tuhan final destination-nya. Bukan stuck di guru SD atau stuck guru SMP. Mereka hanya tools untuk menghantar kita untuk mendekat kepada Tuhan. Pada akhirnya kita harus alami sendiri pengenalan akan Tuhan. Termasuk saya di sini yang bernarasi hanyalah tools Tuhan. Pada akhirnya kita harus seperti Ayub yang akhirnya berkata. Mari kita baca Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Banyak dari kita yang ketika belajar hanya ingin mendengar dari orang yang punya kapasitas ya, yang terbukti secara akademis. Kenapa nggak sekalian langsung kita sama Tuhan? Karena Tuhan itu di atas segalanya. Jadi kita harus punya hati yang rendah hati, mau belajar dari siapa saja. Tapi yang di atas semua itu adalah Tuhan. Kalau kita mau belajar sama Tuhan, kita juga jangan lupa Tuhan itu sering menggunakan hal-hal yang sederhana untuk mengajar kita. Contohnya kita disuruh belajar dari semut, kita suruh belajar dari burung, dari bunga bakung. Manusia jauh lebih berharga dari itu, berapapun umurnya, kedudukannya. Jadi seringkali Tuhan mempergunakan hal-hal yang dibawa kita juga loh untuk mengajar. Sampai sini mungkin kita udah mulai paham. Jadi siapa saja bisa jadi panutan kita, mengajar kita. Tapi ada satu hal lagi yang jangan dilupakan, yang mungkin kedengarannya bertentangan dengan hal-hal yang saya ceritakan di atas. Mari kita baca Matius 23 ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, loh, malah di sini jelaskan jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabi. Dan mohon digarisbawahi, kamu semua adalah saudara. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Di hadapan Tuhan semua sama. Inilah mindset yang harus kita tekankan di pikiran kita, yaitu kita semua adalah saudara. Jangan jadikan rabimu, gurumu, mentormu menjadi perhentian terakhirmu, menjadi goal akhirmu. Karena seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Itulah kenapa penting buat kita mengerti, dan sekali lagi saya tekankan, jadikan Tuhan Yesus sebagai goal akhirmu. What you wanna be, it must be Jesus. Kadang kita tidak betul-betul memahami hal ini ya, dan terseret mengidolakan atau bahkan mengkultuskan pendeta-pendeta atau hamba Tuhan. Jangan lupa banyak orang yang dipakai Tuhan, bahkan diurapi dengan karunia mujizat, kesembuhan, bisa mengusir setan. Pada akhirnya mereka tidak dikenal Tuhan.
Dan jangan kaget kalau kita nanti kecewa. Kalau suatu hari orang yang kita kultuskan tidak sesuai harapan kita. Maka iman kita bisa runtuh gara-gara sudah terlanjur menunutkan iman kita pada mereka. Menunutkan istilahnya apa ya? Mengkatutkan. Dan jangan kaget kalau kita nanti kecewa kalau suatu hari orang yang kita kultuskan tidak sesuai harapan kita. Maka iman kita bisa runtuh gara-gara sudah terlanjur kita ikutan sama imannya mereka. Jadi sampai di sini apakah kita sudah bisa mengkorelasikan alurnya dengan judul renungannya? Jadi carilah dia, jangan yang mencarinya. Jadi maksudnya ya kita harus mencari Tuhan itu sendiri. Jangan mencari orang yang mencari Tuhan. Apalagi mencari orang yang tidak mencari Tuhan. Mari kita baca di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, menurut teman-teman di ayat ini, para pembuat mujizat ini apakah mereka mencari Tuhan atau mencari kemuliaan diri sendiri? Sekilas info ya, dalam Lukas 16 ayat 15 yang B, ditulis sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi justru makin kita mengikuti orang-orang tertentu yang banyak dikagumi manusia, justru makin kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia bukan orang yang berkenan di hati Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memusuhi orang itu gitu loh. Tidak selalu setiap orang dikagumi manusia Tuhan juga kagum, Tuhan juga cinta. Dan bukan masalah Tuhan benci atau cinta ya, tapi apakah orang itu tuh memusuhi Tuhan atau tidak, kita itu tidak tahu sebetulnya. Tuhan yang lebih tahu. Jadi justru makin kita mengikuti orang-orang tertentu yang banyak dikagumi manusia, justru kita harus makin hati-hati ya. Jangan-jangan dia belum tentu orang yang dikagumi Tuhan juga. Jangan-jangan dia termasuk orang yang dibenci Tuhan gitu loh. Setelah melalang buana, saya menjelaskan dan membahas pentingnya kita menetapkan fokus yang tepat kepada siapa kita harus mencari, siapa yang harus jadi rabi kita, yaitu Tuhan sendiri. Nah, mari kita lihat, emangnya apa sih yang terjadi kalau kita mengikuti manusia? Kalau kita mengikuti hamba Tuhan, kan mereka juga utusan Tuhan. Yang penting kita dengar aja dia khotbah, minta titip doa, kita persembahan kan ya udah, it's well done kan. Pikirmu stick tenderloin, well done, well done. Nah, kita kembali ke Yoas. Dari tadi belum dibahas ya Yoasnya ya. Berarti bukan kembali ke Yoas. Tapi kita mulai cerita tentang Yoas. Yang ditunggu-tunggu nih. Waduh, tungguin dari tadi kok baru muncul sekarang Yoasnya. Udah, kita baca aja ya. Kan lakone munculnya Keri. Biar seru. Mari kita baca. 2 Tawarik 24 ayat 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kita garis bawahi selama hidup Imam Yoyada. Ini kesalahan fatal. Kenapa fatal? Kita baca 2 Tawarik 24 ayat 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Karena kebetulan yang dipanuti kok umurnya panjang sekali. Jadi udah terlanjur Yoas ini bergantung banget ya keimanannya sama Imam Yoyada. Mengapa Yoas begitu tergantung keimanannya? Hanya di zaman Yoyada hidup. Karena Imam Yoyada dan istrinya berperan besar menyelamatkan nyawa Yoas waktu masih kecil. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, otomatis ada rasa hutang budi dan hormat kepada Imam Yoyada. Saking hormatnya Yoas ini juga mengikuti jejak kebenaran Yoyada. Perbuatan-perbuatan Yoas pun juga baik adanya. Kita buka 2 Tawarik 24 ayat 4-6. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera,
Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah?" Nah, jelas terlihat di sini Yoas bahkan punya inisiatif lebih besar daripada Yoyada itu sendiri. Ia menyuruh imam dan rakyat untuk melakukan dengan segera perbaikan rumah Tuhan. Bahkan Yoas juga yang berinisiatif membangun rumah Tuhan. Nah, kalau teman-teman baca kelanjutannya, bahkan sampai uangnya itu kelebihan-kelebihan dan diberikan kepada raja. Itu pun oleh raja dipakai lagi untuk membuat perkakas rumah Tuhan. Jadi Yoas betul-betul punya hari yang memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Kayak lagu ya, jadi ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Nah, jadi semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan semuanya. Awalnya Yoas seperti itu punya hati, gitu loh. Wow, ini raja yang luar biasa hatinya. But wait, ini adalah cintanya untuk betul-betul menyenangkan Tuhan atau untuk menyenangkan Imam Yoyada, orang yang dikaguminya, orang yang dihormati oleh Raja Yoas. Jadi yang dihormati sesungguhnya adalah Tuhan atau Imam Yoyada. Jangan-jangan raja melakukan semua itu karena dia menganggap Imam Yoyada ini seperti ayahnya sendiri, orang yang dikagumi. Bahkan mungkin Tuhan itu sendiri. Karena Yoas ditolak oleh keluarganya sendiri dan hampir dibantai. Namun Imam Yoyada menyelamatkannya, menyembunyikannya, memeliharanya, bahkan mendudukkan Yoas di kursi raja. Bayangkan kalau kita punya orang yang begitu berjasa sama kita, dari kecil dia yang menyelamatkan, dia seperti superhero kita, pahlawan kita. Kita berhutang budi sangat sama dia. Makanya jejaknya itu begitu kita ikuti gitu loh. Kalau kita punya orang yang seperti itu, tidak heran kalau kita mengaguminya begitu rupa gitu loh. Betapa raja akan sangat mengasihi Imam Yoyada dan ingin mencuri perhatian Imam Yoyada dengan bertindak giat terhadap rumah Tuhan. Semuanya dilakukan demi Imam Yoyada, bukan demi Tuhan sendiri. Dan ketika Imam Yoyada mati, rupanya Raja Yoas kehilangan figur panutan. Mungkin hatinya ya juga hancur ya. Mungkin bahkan seakan kehilangan Tuhan itu sendiri. Ketika apa yang kita yakini, yang kita jadikan pondasi tiba-tiba diambil, maka runtuhlah segala sesuatunya. Makanya kita harus memastikan pondasi kita, akar kita adalah Tuhan itu sendiri. Yoas kembali menjadi kosong. 2 Tawarik 24 ayat 17-19, mari kita baca. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Kita garis bawahi kata-kata menyembah kepada raja. Sebetulnya raja memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan langsung selama Imam Yoyada masih hidup. Dia bisa belajar. Harusnya Yoas bisa belajar lebih banyak kepada Imam Yoyada bagaimana untuk dia bisa mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan tidak bisa didelegasikan ya. Sendiri-sendiri, pribadi lepas pribadi. Raja seharusnya bisa langsung menyembah Tuhan sendiri dan connect with God. But Yoas as a king tidak mau connect dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin selama hidup Imam Yoyada, Yoas hanya titip doa kepada imam, titip absen, titip kolekte, bahkan titip cariin Tuhan buat saya. Yang penting berkat dan perlindungannya mengalir kepada saya kan ya sudah. Yang connect biar pendeta aja lah, biar hamba-hamba Tuhan lah. Imam-imam yang memang kerjaannya di rumah Tuhan aja lah. Saya cukup nyumbang aja. Yang penting titip doanya, minta perlindungan Tuhan, biar pendetanya aja. Nah, mental seperti ini yang membuat Yoas langsung hancur. Setelah kehilangan Imam Yoyada, dia jadi kehilangan panutannya. Dan di dalam hatinya yang menjadi kosong, tiba-tiba muncul pemimpin-pemimpin Yehuda datang
dan menyembah raja. Karena Yoas pada dasarnya tidak pernah mengisi sendiri dirinya dengan Tuhan, akhirnya tidak ada pilihan selain dia mendengar apa yang disajikan pemimpin-pemimpin, apa yang diajarkan dunia ini. Karena Yoas tidak mengenal Tuhan dan isi kitab suci, dia juga tidak bisa membedakan baik atau buruk dari nasihat-nasihat pemimpin. Sama seperti kita ketika tidak memiliki landasan Alkitab, kita tidak punya filter, kita tidak menangkap pengajaran dunia ini. Sama seperti kita ketika tidak memiliki landasan Alkitab, kita tidak punya filter. Ketika kita menangkap pengajaran dunia ini, kita tidak bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna kepada Tuhan. Yuk kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita garis bawahi kata dapat membedakan. Orang yang setia baca Alkitab dan mendengar firman Tuhan akan memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan berkenan dan sempurna. Tapi tidak demikian dengan Yoas, karena imannya iman yang nunut. Singkat cerita, Yoas akhirnya mengikuti nasihat pemimpin-pemimpin dari Yehuda itu dan kemudian menyembah berhala, mengabaikan teguran nabi-nabi, bahkan membunuh anak dari Imam Yoyada sendiri. Wah, ini ya. Coba kita baca 2 Tawarik 24 ayat 20-22. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Jika kita baca ini ya, mungkin kita heran, kok bisa Yoas yang tadinya baik, yang tadinya hatinya tulus, sepertinya dia memberikan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan, tapi kok bisa menjadi bengis? Hati-hati ya teman-teman, kamu adalah apa yang kamu sembah. Jika sosok yang kita sembah atau kita kagumi itu kejam, kita juga ikut sejam. Kita akan ikut kejam. Jika yang kita sembah atau kagumi itu baik, kita juga akan ikut baik. Dan seperti yang kita tahu, Yoas di kemudian hari kan menyembah berhala. Kita tahu berhala itu seperti apa ya esensinya. Orang-orang yang menyembah berhala selalu adalah orang yang kejam pada akhirnya. Kita baca Matius 19 ayat 17a. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Garis bawahi kata hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Jadi sembahlah hanya kepada Dia satu-satunya yang baik. Supaya kita tidak berakhir seperti nasib Yoas yang mengkhianati Imam Yoyada dengan membunuh Sakaria anak Yoyada. Mari kita lanjut di 2 Tawarik 24 ayat 22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Mungkin Yoas menganggap Sakaria ini anak Yoyada adalah saingannya dalam mencuri perhatian Imam Yoyada semasa hidupnya. Ini mungkin ya, just maybe, who knows. Jadi dia juga tidak segan-segan membunuhnya. Nah, menurut sobat gimana? Barangkali ada yang tahu bagaimana cerita tentang Sakaria dan juga tentang Yoas, mungkin bisa komen di kolom komentar. Lalu setelah itu Tuhan mengirim Raja Aram menyerang dan membunuh pemimpin-pemimpin Yahudi. Karena pemimpin-pemimpin Yahudi inilah yang membelokkan hati Yoas yang tadinya baik, jadi mereka dihabiskan Tuhan lebih dulu. Sama seperti kita, ada kalanya kita yang hal-hal yang menurut kita baik terkadang dihabiskan Tuhan karena hal itu menjauhkan kita dari Tuhan, menjadikan kita pribadi yang tidak berkenan kepadanya. Lalu sesuai kutukan Sakaria, pengkhianatan Yoas terhadap kesetiaan Yoyada dibalas Tuhan lewat pengkhianatan juga. Mari kita baca di 2 Tawarik 24 ayat 25. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Dari sini kita tahu bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai.
Jadi kesalahan Yoas adalah dia tidak mengikuti Tuhan dan dia mengikuti Imam Yoyadanya, bukan Tuhannya. Itulah akar masalah tersembunyi yang menghancurkannya di kemudian hari. Karena Yoas doesn't connect with God. Ia doesn't connect with God himself. Yoas just connect with Yoyada. Demikian halnya dengan kita. Apa yang bisa kita petik yaitu jika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan bisa filter sendiri. Nggak perlu kita ikut-ikutan arus ke kanan, ikut ke kanan, arus ke kiri, ikut ke kiri. Ternyata arah arusnya ke laut mati, ya kita akan habis. Kita jadi ikan-ikan pengikut arus yang akhirnya habis. Ikan yang hidup, dia bisa menentang arus. Seperti ikan salmon contohnya, dia akan menentang arus ke tempat tujuannya dia yang seharusnya. Jadi kita harus mengikuti alurnya Tuhan, bukan arus dunia. Jangan ikut arus pengajaran si pengejar kemuliaan diri. Panuti Tuhan itu sendiri. Janganlah engkau memasang tembok penghalang sendiri antara engkau dengan Tuhanmu, dengan terlalu mengkultuskan hamba Tuhan. Hormati mereka dengan sewajarnya dan ikutlah Tuhan. Karena hamba Tuhan juga punya level imannya sendiri. Andai level iman hamba Tuhannya cuma sampai kelas 1 SMP, engkau juga akan berhenti di kelas 1 SMP, sob, dan menjadi kecewa. Dan kita perlu ingat hanya satu rabi kita, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Mesias. Terus cara kita ikut Tuhan sendiri gimana? Kita harus baca Alkitab setiap hari. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Amin.